Halo semuanya. Jadi sejarahnya dulu nih, ceritanya dulu ya. Gua itu sempat ada masa-masa di mana gue pengen langganan newsletter di Indonesia gitu kan. Karena di luar tuh ada Morning Brew, ada The Hustle gitu. Terus gue pengen penasaran di Indonesia tuh apa ya. Search lah gue newsletter terbaik di Indonesia yang seru gitu kan. Terus ada beberapa, tapi salah satu yang nyangkut di kepala gue adalah What is Up Indonesia, betul kan ya? Iya, benar. Ya kan? Nah, pas gue nyari-nyari, ternyata salah satu orang di belakangnya adalah orang yang ada di depan gue ini, Abigail Limuria. Betul ya, Abigail? Benar. Nah, waktu itu lewat tuh Abigail. Oke. Aku cuma ngeliat, terus aku ngeliat kamu bikin Zoom sama si Faye ya? Iya, iya. Itu kan sesama yang bikin newsletter itu kan. Terus udah tuh lewat, berapa lama kemudian, terus akhir-akhir ini aku lagi sering lihat kamu di FYP. Oh ya? Iya, di wow. FYP TikTok. Kamu gini kan? Enggak, iya benar, itu gue banget, benar. Di FYP TikTok karena kamu ngasih bicara. Oh, yang ASEAN Youth Summit. ASEAN Youth itu, yang aktivisme kamu. Oh, yang kamu harus jujur kepada dirimu sendiri. Your activism itu kan. Iya, oke. Terus ada lagi, ternyata pas ngulik-ngulik lagi, kamu adalah orang di balik Bijak Memilih. Iya. Apa tuh? Kamu bikin apa di Bijak Memilih ini? Iya, jadi tuh website kita kumpulin semua informasi yang dibutuhin ya untuk voters yang bakal nyoblos tadi 2024. Jadi kita ada isu-isu apa yang penting di Indonesia, kan kadang kita suka bingung ya. Kayak isunya ada macam-macam. Terus yang penting itu kita harus tahu juga kayak partai-partai politik ini nih yang mana sih yang paling cocok buat gua. Yang mana yang paling cocok? Iya, soalnya kan banyak, terus banyak komplainannya juga yang didengar itu kan partai politik banyak tapi bingung bedainnya gimana, nggak tahu track recordnya gimana. Nah jadi di Bijak Memilih itu kita profilin partai politik ngevoting soal UU Ciptaker tuh gimana sih gitu. Atau misalnya partai politik pendirian stance-nya terhadap lingkungan tuh gimana, dipetain lewat RUU atau UU yang bersangkutan. Terus kita juga, jadi itu ada voting history, terus kita juga kerja sama KPK, kita kumpulin track record korupsinya mereka. Gitu. Berapa banyak anggota DPR yang korupsi di tiap partai itu kamu data tuh di situ? Iya, yang terafiliasi sama si partai itu selama 10 tahun terakhir. Jadi total kerugian uang negaranya itu berapa yang mereka kos, terus total suap gratifikasinya. Nah itu kita kerja sama KPK, sama ICW, kita tampilin di setiap profil partainya. Terus kita juga ada ambil survei dari LSI, ya Lembaga Survei Indonesia, mereka pernah ngelakuin survei ideologi partai. Soalnya banyak kan kita bingung ideologinya. Nah itu mereka udah petain, kita masukin, kita visualisasiin supaya lebih oke lah ideologi gitu. Partai. Terus berarti ya ada sejarah, tuh ya, di Indonesia ada. Benar ada. Tiap partai punya ideologi sendiri ya? Nah itu tapi pakai kita tentunya Bijak Memilih nggak qualify untuk mempetakan sendiri, jadi kita ngambil yang dari Lembaga Survei Indonesia itu. Dia mensurvei masyarakat apa citra partai menurut masyarakat, ideologinya apa atau partainya langsung? Anggota-anggota DPRD setiap partainya. Cerita, ini ideologi kami. Enggak, jadi dikasih survei pertanyaan banyak banget. Jadi suruh kayak rate dari 1 sampai 10, apakah partai kamu itu tuh seberapa mendukungnya partai Anda terhadap A misalnya, atau dari 1 sampai 10 menurut kamu partai kamu menginginkan peran Islam lebih banyak dalam politik atau tidak. Nah itu tuh kayak disuruh rating sendiri para anggota-anggota DPRD-nya si partai dari berbagai provinsi, terus dijumlah, terus dirata-ratain, terus jadi angkanya itu. Nah itu ada di website kita. Berarti itu prevalensi si partai ini ke sebuah ideologi tertentu. Jadi pandangan anggota partai itu terhadap partainya sendiri, itu yang dinilai sama si LSI. Nah itu kita ada semua sumbernya, jadi itu bukan produk kita, tapi itu salah satu yang kita masukin. Nah jadi pokoknya website Bijak Memilih tuh kita kumpulin dan kita visualisasiin dan kita rangkum ya info-info yang penting supaya voter bisa tahu lah mereka nanti vote tuh siapa sih yang peduli sama isu yang saya peduli juga gitu. Isu apa sih yang penting, partai mana. Nah nanti November ini kita akan launch final phase-nya itu tentang kandidat presiden sama wakil presiden. Kita akan profilin juga track record sama visi misi dan and more lah. Nah itu kita kerjasama sama banyak. Track record setiap capres? Sama cawapres. Sama cawapres? Ini menarik banget karena aku tuh tertarik banget ngobrol sama kamu tuh. Soalnya kamu masih muda banget ya.
dan udah punya kepedulian ke sana. Apalagi tadi kan spiritnya untuk ngebantu voter-voter pemula ini ya. Ya maksudnya mayoritas pasti banyak yang baru mulai nyoblos gitu kan. Untuk menentukan di legislatif ataupun nanti di pemilihan presiden siapa yang mau dipilih gitu kan kira-kira. Nah, di kantor ini langsung deg-degan dia. Di kantor ini kita punya 2 karyawan yang paling muda. Dan mereka ini akan menjadi pemilu pertama mereka. Kemarin aku iseng nanya, ini salah satu manusianya nih namanya Pedro. Itu ya? Iya, dia bekas video editornya AA Utap. Bener kan? Iya, Bang. Ya bener dong. Gak penting tapi. Loh, tapi bener kan? Kenapa lo ada masalah sama AA Utap? Enggak kan? Kan lo tidur di rumahnya dia dulu. Ya bener kan? Bener kan? Bener kan? Ngedit gitu kan? Nggak nyangka akan di-reveal itu. Enggak. Orang tahu dia editornya AA Utap. Sempat masuk videonya AA Utap juga. Nah itu kalau itu nggak penting. Nah terus si Pedro ini dia pemilih pemula. Kemarin kita lagi makan siang nih. Terus iseng tuh aku nanya Pedro, Pet, lo mau milih siapa nih? Benar. Presiden 2024 nih. Terus dia bilang Joe Biden bang. Wah beda negara bro gitu. Pokoknya gue mau milih yang keren bang. Menarik. Yang keren. Iya. Abis itu dia nggak tahu kan menentukan pilihan. Apalagi partai politik ya. Itu kan baru presiden ya. Parpol juga pasti nggak tahu mau milih siapa kan. Lebih pusing lagi pasti. Lebih pusing lagi gitu. Makanya kita hari ini minta Pedro nyiapin pertanyaan buat kamu. Karena kan kamu kan ini banget sama politik. Maksudnya punya keinian lah ya. Punya kegelisahan lah. Iya. Soal politik kan. Dia udah nyiapin pertanyaan. Kita akan nanyain ke kamu. Oke. Elsa di sini hari ini dia make up. Hari ini. Ya kan? Gambar Alis kan? Gambar dia Alis digambar dong. 30 menit tadi. Alis digambar 30 menit. Iya. Kan? Dia juga pemilih pemula. Oke. Kenapa dia make up hari ini? Kenapa tuh? Karena mereka berdua akan datang ngasih kertasnya ke aku. Oh, akan tampil. Iya. Walaupun cuma di sini doang nih, sini. Gue kira bakal duduk di sini terus nanya-nanya gitu. Enggak, jangan. Karena jangan. mereka deg-degan kayaknya. Oke, silakan. Mana kertas pertanyaannya? Haris. Oke, megangnya berdua. Oke. Lu nggak pakai sepatu lu ada. Lu yang bener aja lu. Ya udah, silakan kembali. Oke. Mari kita baca ya. Banyak kayaknya. Mereka udah nanya gitu. Ini salah nih, ngeprintnya kebalik nih. Gini. Bercanda. Oke. Pertanyaan Pedro untuk Abigail. Oke. Ini aku bilang ke Pedro ya, sama si Elsa. Nanyanya itu yang benar-benar kegelisahan yang tulus. Oke. Jangan yang kayak kapan pemilu pertama diadakan itu. Yang normatif gitu ya, yang bisa gitu. Google gampang dapat gitu. Pokoknya ini untuk membantu kalian memilih. Oke ya. Pertanyaan Pedro nomor 1. Kenapa sih presidennya harus diganti? Wah, ini parah. Lo yang bener aja dong. Ini kualitas kantor kita. Diperlihatkan dengan pertanyaan ini, Pedro. Itu pertanyaan tulus ya? Tulus. Okay. Benar. Gimana? Ya, jadi sebenarnya sih ini adalah sistem demokrasi ya, yang dimana kalau ngelihat sebelum sistem demokrasi itu kan sistemnya lebih yang kekerajaan monarki gitu, yang benar di mana kalau ada pemimpinnya satu ya udah dia aja sampai entar tua meninggal atau terus diganti anaknya gitu, jadi kayak dari garis keturunan. Tentunya kan kayak misalnya Bang Radit nih, nggak bisa selamanya di sini. Tentunya kan nanti akan bertambah dewasa, berumur jadi tua, terus habis itu ya udah terus udah tua ya otaknya apa segala tuh jadi terusin kayak aja nggak apa-apa, biarin aja. Jadi kondisi primanya seseorang tuh nggak akan stay there forever lah. Gitu. Dan biasanya dari ngelihat pattern juga kalau misalnya orang dikasih kekuasaan indefinitely yang dimana dia nggak bisa diturunin. Ya itu jadi korup, bisa jadi. Soalnya dia kan semena-menanya gitu, kayak oh ya saya mau ngapain aja nggak bisa diturunin, saya akan selamanya gitu. Nah jadi sistem demokrasi itu tuh mastiin di mana ada mekanisme kalau pemimpinnya mulai melenceng itu pertama bisa diturunin, dan yang kedua ya emang jangan menjabat selamanya, supaya itu bisa terus ada pembaruan juga sih. Dan pembaruannya itu kenapa nggak ngikutin
garis keturunan, oh ya nanti bapaknya meninggal diganti anak pertamanya apa gitu ya, supaya ada unsur meritokrasinya juga lah, dan unsur demokrasi itu kan ya kayak dimana rakyat yang memilih siapa yang kita mau dipimpin sama siapa sih gitu, ada unsur memilihnya itu. Ya meritokrasi itu penting Pedro, jadi lo harus kapan lo merit, lo harus tahu nih. Sudah memuaskan belum? Ya, jadi maksudnya adalah ini menjadi kepentingan ini menjadi lebih kuat di Pedro ya. Maksudnya kayak ini kan presiden atau pejabat, kok pertanyaan dia presiden atau pejabat harus ganti-ganti kan? Iya. Ya karena dia yang punya suara yang akan menentukan siapa yang akan menjadi presiden berikutnya. Dan ini akan menjadi sebuah hukuman juga ketika dia mimpinnya nggak jelas. Misalnya katakanlah ada pemimpin yang seenaknya semena-menanya. Secara ideal, secara utopis kita menghukum dia dengan tidak dipilih lagi. Dia dipilih lagi kan. Cuma persoalannya Presiden Jokowi kan udah 2 kali nih. Berarti udah nggak bisa lagi, udah 2 periode kan. Berarti Pedro harus nentuin siapa yang akan gantiin Pak Jokowi. Gitu. Udah mikir belum? Kan katanya mau Joe Biden itu tadi. Ya, tapi yang penting udah mikir kan. Oh udah punya pilihan. Udah. Nggak usah disebut ya. Pertanyaan Elsa, kenapa harus ada pemilu? Nah, itu kayak rada mirip sih. Mirip ya pertanyaannya Elsa. Kamu lain kali komunikasinya lebih lebih sering ngobrol ya. Pertanyaan kedua, emang sepenting apa sih pemilu ini untuk kita anak-anak muda? Jadi pemilu 2024 fun fact, itu pemilu pertama Indonesia yang dimana mayoritas itu orang muda. Jadi millennial Gen Z itu make up at least 53 atau 55% dari voters. Jadi kan suka kalau misalnya yang sebelum-sebelumnya banyak yang bilang kayak aduh percuma nih orang muda kayak kita semangat voting kita akan di outvote sama yang boomer gitu kan, suka pada bilang gitu. Dan mereka tuh kepentingannya beda dari kita. Nah ini sekarang the first time ever nggak begitu gitu, yang dimana ya orang-orang muda ini justru mayoritas. Makanya mungkin bisa dilihat dari pendapat aku ya, kampanye politik atau kayak isu-isu yang dibawa itu tuh lebih gear towards orang muda. Soalnya emang kita tuh mayoritas voters ya sih gitu. Jadi itu yang pertama yang menurut aku tuh sangat-sangat perbedaan yang jauh gitu ya. Dan yang kedua ditambah lagi dikombinasiin dengan ini pemilu yang dimana social media tuh udah bener-bener penetrasinya kuat banget di Indonesia. Yang terakhir itu kan TikTok segala apa tuh belum begitu rame lah ya, dan penetrasi internet, teknologi juga belum begitu terlalu merata. Walaupun sekarang tentunya masih perlu di-improve, tapi social media dan pemerataan kayak akses internet dan sebagainya itu udah kuat banget. Nah jadinya kan apalagi terkenal orang muda itu tuh yang technologically savvy. Makanya kampanye di social media, konten-konten internet segala tuh pasti akan kenceng banget. Dan itu targetnya lagi-lagi ya orang muda. Dan kalau kita lihat kayak di negara tetangga ya kayak di Filipina itu ya kayak Facebook itu menentukan banget kan. Banget, TikTok gitu kan ya, yang presiden Filipina yang baru menang itu kan karena kampanye besar-besarannya di TikTok. Berarti buat Elsa, lu tuh lagi direbutin banyak capres. Mereka semua lagi rebutin kita sebenarnya. Karena di lingkungan lu yang 19 tahun ini, berapa umur? 21. Nambah ya, udah ya. Perasaan 2 tahun lalu 19. Ya berarti penentuannya di mereka ya. Benar. Karena bulknya ada di mereka. Gitu. Terus ini pertanyaan Pedro nih bagus banget nih. Kenapa calon presiden harus ngajuin diri? Kenapa nggak masyarakat aja yang ngambil dari tokoh masyarakat atau pejabat yang kerjanya bagus di instansi sebelumnya? Kenapa tidak bapak saya? Oh enggak ya? Enggak ada ya? Gimana nih yang pikir? Ya jadi sebenarnya maaf Pedro, gue lupa Pet. Maaf Pet. Dia nggak pernah ketemu bapaknya dari kecil. Parah. Lu parah sih. Sorry Pet, maaf ya Pet. Bapaknya Pedro kalau nangis beneran. Sorry Pet, ibu. Ibu ketemu kan? Oke, sip. Kan gue nggak tahu. Maaf. Di sini gitu ya. Tenang aja Bigel, aman. Oke, terus. Jadi sebenarnya kalau pencalonan ya itu balik lagi ke diaturnya ya lewat undang-undang sih. Nah itu namanya kan ada di Indonesia presidential threshold ya. Yang dimana jadi 20% ya presidential threshold Indonesia. Jadi untuk
mencalonkan presiden itu tuh harus lewat partai politik. Dan partai politik yang nyalonin tuh harus punya 20% seats di DPR gitu. Nah itu ya makanya banyak partai politik harus berkoalisi kan, karena yang udah ngelewatin 20% itu kan cuman PDIP untuk sekarang. Yang lainnya di bawah itu, jadi mereka harus koalisi biar seatsnya lebih dari 20%, terus mereka calonin anggota presiden. Nah jujur aku mungkin ada banyak yang jauh lebih expert di sini yang paham ya, tapi dari sepengetahuan aku, karena Indonesia itu kan diverse banget ya, yang dimana kayak ya kita kan slogannya juga Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana masyarakatnya itu beragam banget. Nah makanya kita perlu partai-partai politik ini untuk jadi kendaraan penyerapan aspirasi masyarakat supaya bisa direpresentasiin dan masuk ke government gitu. Jadi itu sebenarnya partai politik pada ideal ya, itu adalah kendaraan-kendaraan politik untuk menyerap aspirasi masyarakat, terus akhirnya bisa masuk ke government gitu. Dibikin harus berkoalisi, kalau nggak salah aku baca tuh alasannya ya supaya ada kestabilan juga, nggak terlalu banyak gitu yang mencalonkan, apa segala, mereka harus ada konsolidasi lah gitu. Nah tapi kenapa sih nggak bisa masyarakat aja satu atau misalnya siapa nih orang aja yang dituin, itu akan sangat susah untuk memilihnya, soalnya kandidatnya pasti akan banyak banget ya. Akan banyak banget, dan itu sekarang aja ada 3 aja udah pada bingung kan orang. Betul. Apalagi kalau misalnya nanti banyak gitu. Jadi mungkin itu untuk sistem aja sih, supaya kita nggak overload sama pilihan, dan supaya bisa dibilangnya udah ada disaring nih, dicalonin nama partai politik dulu. Dia menjunjung juga kayak agenda dan visi misi dan ideologi si partai politik ini idealnya sih. Tapi praktisnya tentu berbeda gitu kan. Jadi udah ada saringannya lah bisa dibilang. Dan menurut aku juga emang kalau yang nyalonin, kalau misalnya dibikin kayak ya bebas semuanya bisa siapa aja, itu pasti kita akan susah nentuin siapa yang menang juga sih. Tapi kalau menjawab pertanyaan Pedro itu, berarti kenapa nggak masyarakat aja ngambil tokoh masyarakat? Karena pasti kita nggak akan punya sistem di mana siapa yang akan bertarung beneran nih. Karena itu pasti banyak banget. Satu RT mungkin bisa ngeluarin 5 orang gitu kan, itu kan pasti jadi ribet. Makanya sistem yang di Indonesia sekarang ini, calon yang maju itu harus, berapa tadi batasnya, 20% ya? 20% suara DPR, partai-partai DPR itu. Kalau kurang, mereka harus temenan. Karena alasannya tadi ya, idealnya itu aspirasi masyarakat. Udah keserap segala macam. Pasti bukan bagi-bagi menteri, Pedro. Enggak itu, Pedro. Gitu, Pet. Bagus nih pertanyaan Pedro nih. Bagus. Hebat deh Pedro ya. Keren. Oke, Elsa. Hari ini makan siang apa, Kak? Elsa, lo yang bener dong, Sa. Tadi itu pertanyaan Pedro udah bagus banget, Sa. Hari ini makan siang apa, Kak? Enggak, bercanda ya. Oke, pertanyaan Elsa. Karena ini pemilu pertamaku, gimana caranya kita tahu orang yang kita pilih itu tepat jadi pemimpin? Nice. Keren. Gimana caranya? Benar. Jadi aku selalu ngomong, kalau misalnya ada yang nanya gini, itu menurut aku setiap orang definisi tepatnya tuh beda-beda tergantung pribadi masing-masing. Jadi yang penting itu tuh frameworknya, yang dimana kita bisa tahu cara nemuin yang tepat untuk diri kita sendiri gitu. Nah jadi aku selalu bilang, pertama, ini kita milih pemimpin itu sebenarnya sama aja kayak misalnya kita mau hiring karyawan gitu. Yang dimana kita mau hiring seseorang untuk ngelakuin sebuah pekerjaan kan. Kita milih seorang pemimpin untuk melakukan sebuah pekerjaan. Pekerjaannya pemimpin negara. Nah, jadi kalau misalnya presiden nih, kita cari tahu dulu kerjaan dia apa. Sebelumnya maksudnya? Sebelum decide. Ini jadi step pertama menurut aku sebelum memilih ya. Langkah pertama tuh kita riset dulu tugas presiden tuh apa. Soalnya menurut aku banyak yang belum paham juga sih. Kayak misalnya, tugasnya presiden tuh dia bisa ada say kayak APBN kita dipakai kemana aja misalnya. Dia harus milih menteri gitu ya, yang dimana menteri nanti akan A, B, C, D. Presiden tuh bisa nyatain perang sebuah negara gitu. Presiden tuh bisa bikin peraturan presiden gitu. Nah itu jadi kita listin dulu tuh A, B, C, job desk-nya apa. Abis job desk itu ya kelar, kita pikirin, pengalaman, kualifikasi, skill dan karakter apa yang diperluin untuk nyelesain tugas-tugas ini. Jadi misalnya,
oh untuk milih menteri, orang kayak apa sih yang bakal jago dan tepat milih menteri? Misalnya, oh orang yang punya koneksinya luas misalnya. Oh orang yang toleransi, biar dia nggak milih menterinya tuh meritokratis gitu, nggak berdasarkan SARA misalnya gitu ya. Jadi kita listin kualitasnya. Nah, kalau misalnya kualitas atau pengalaman, misalnya, oh bisa bikin peraturan presiden, artinya harus punya pengetahuan tentang hukum misalnya, gitu. Nah itu kita listin yang di kolom kedua tuh. Nah, misalnya kolom ketiga, kita tinggal pikirin aja gimana saya bisa tahu orang ini toleran. Oh saya lihat track recordnya aja, dia pernah goreng isu SARA nggak misalnya. Terus habis itu, oh dia harus paham hukum. Saya lihat latar belakang pendidikannya apa. Nah itu kita listin di kolom ketiga. Ya kolom pertama itu tugas dia apa aja, kolom kedua itu kualitas apa aja yang bisa memampukan dia untuk kerjain pekerjaan ini. Yang ketiga itu risetnya bisa didapat dari mana yang kolom kedua. Dari situ bikin itu aja menurut aku, terus tinggal lihat aja yang mana yang paling oke untuk melakukan pekerjaan ini. Berarti kan Elsa ini akan tahu dulu nih pekerjaan presiden apa aja kan? Which is itu sangat-sangat krusial dan powerful bener tuh kalau dari penjelasan kamu kan. Yang kedua, dia ngecek nih track recordnya cocok nggak nih sama pekerjaannya nggak? Cuma jadi persoalan nih, itu kemungkinan dikecewakannya masih ada nggak tuh? Pasti ada kan? Sama aja kan kayak hiring karyawan pasti ada dong kemungkinan dikecewainnya. Masalahnya itu. Tapi udah screening gitu, jadi udah milih yang oh kayaknya berdasarkan pengalaman dan kualitasnya ini paling oke nih gitu. Itu dia, masalahnya gua milih karyawan nggak pernah dikecewakan. Mantep banget ini emang di ruangan ini, luar biasa. Aneh banget, apalagi Pedro nih. Nah itu tadi kan risetnya kayak banyak banget ya. Itu semua udah ada di bijak memilih. Boleh nggak kayak Pedro milih yang keren bang? Atau gini contoh nih, ini kita jujur-jujuran aja. Temen gue milihnya itu bang, disuruh bokap. Benar. Itu bang. Boleh nggak kayak gitu? Ya boleh atau enggak kan relatif ya. Maksudnya boleh atau enggak, apakah ada undang-undang yang melarang kalau ngelakuin itu akan dipenjara? Nggak ada. Jadi sebenarnya sah-sah aja. Tapi menurut aku sayang. Kenapa ya? Karena sebenarnya kan kita tinggal di negara demokrasi, yang artinya kita menikmati kebebasan negara demokrasi. Nah tapi kita nggak bisa nikmatin kebebasan ini tanpa kita sadar ada tanggung jawab juga sebagai warga yang hidup di negara demokrasi, yang dimana kita memilih berdasarkan meritokrasi, memilih berdasarkan isu dan kompetensi, itu salah satu nilai yang bisa keep kebebasan demokrasi ini nih masih sehat gitu. Jadi kalau misalnya semua masyarakatnya kayak males milih ngikutin orang tua aja atau yang keren aja gitu, ya lama-lama itu akan nge-feedback ke kualitas pemimpin kita yang kita akan dapat, yang akan kepilih, dan itu akan nge-feedback lagi ke peraturan yang dia bikin, kualitas demokrasi negara kita tujuannya kemana dan sebagainya, dan itu akan nge-feedback ke kualitas hidup kita juga. Gitu. Karena pasti itu kan ngaruhnya ke hidupnya dia juga. Iya. Abis itu kan biasa, abis itu kita komplain kayak aku bikin undang-undangnya ngaco sih ini atau ini. Nah itu kan tergantung kualitas pemimpin apa yang kepilih gitu. Dan pemimpin karena di negara demokrasi yang dimana dia perlu vote kita, dia akan ngelakuin kampanye yang laku gitu. Artinya kalau masyarakatnya masih kayak yang penting lucu gitu misalnya, ya dia akan melucu. Dia nggak akan ngomongin substansi. Iya dong. Tapi kalau misalnya mayoritas pengennya enggak, kita mau milih yang bakal nyelesain polusi udara Indonesia misalnya, dia akan kampanye berdasarkan itu. Pokoknya politisi itu akan melakukan hal-hal yang laku sih di mayoritas. Tapi kalau kayak gitu gimana kita tahu itu cuma sekedar janji supaya transaksi itu terjadi dan bahwa dia meyakini apa yang dia bilang gitu? Itu kan. Ya tentunya pas milih kita nggak akan tahu ya. Tapi ya tadi yang aku bilang bisa lebih yakin ngelihat track recordnya. Kalau misalnya dia dari dulu emang selalu ngomonginnya A nih, ya kemungkinan dia akan terus ngomongin A juga. Ya jadi kayak ada bisa lihat patternnya lah. Dan tentunya setelah dia menjabat kan idealnya, dan sebenarnya masih ada mekanisme-mekanisme untuk mengawasinya juga kan. Nah ini pertanyaan Pedro kayaknya sempat kamu jawab juga. Kenapa emang harus presiden tuh gabung sama parpol? Kan nanti kalau jadi presiden kerjanya sendiri, nggak sama teman-teman partai. Jadi itu sebenarnya rada kurang tepat asumsinya, yang dimana presiden kerja sendiri. Jadi dalam memimpin negara itu tuh kerja kelompok. Ya minimal ada supir loh, Pet. Presiden tuh punya supir, Pet. Kayak misalnya untuk bikin undang-undang gitu ya.
Jadi kita kan lembaganya tuh ada lembaga presiden tuh eksekutif. Terus ada yang DPR, MPR itu tuh legislatif. Terus ada satu lagi juga. Nah, itu tuh saling check and balance gitu loh. Soalnya kalau cuman ada satu yang tunggal, itu tuh bisa disalahgunain and jadi overpower-nya tuh terlalu gede gitu kemungkinannya. Jadi makanya ada lembaga-lembaga itu saling check and recheck lah. Nah, jadi presiden tuh tidak kerja sendiri. Dan minimal yang pembantunya langsung adalah menteri kan, which is dia yang handpick juga kan. Iya. Berarti gitu Pet, presiden kerjanya nggak sendiri doang, tapi ada teman-teman partainya juga. Iya. Kalau yang sendiri itu monarki biasanya, raja. Raja ya. Nah karena Pedro ini juga akan milih anggota DPR. Benar. Kalau presiden mah oke lah ya, maksudnya kita lihat ada 3 orang di mata Najwa, kelihatan tuh mereka ngomongan. Si pemilu legislatif ini nih yang pusing ya, yang pusing begitu dia buka dengan nama segitu banyak kan, dia mau nyoblos siapa tuh, itu bingung. Benar. Kalau gue waktu itu gue sampai cari tahu orangnya kayak gimana dan lain-lain, akhirnya gue coblos dan kebetulan dia masuk DPR dan RUU-nya dia gol waktu itu yang dia coba bawa gitu pada zaman itu ya, zaman gue awal-awal milih gitu. Nah dan seharusnya punya koneksi itu ya, maksudnya dalam artian kita milih calegnya masuk, kita juga bisa langsung punya korespondensi, namanya juga wakilnya kita, betul dong? Benar. Nah Pedro nih gimana gitu? Pertama, partainya dulu dia nggak tahu kan, ini bedanya apa aja sih? Pasti kan bingung dia. Iya. Udah milih partainya nentuin nih, di situ ada berapa orang tuh di situ? Benar. Orangnya yang mana gitu? Itu menurut kamu idealnya seperti apa buat dia milih? Jadi emang legislatif pasti pusing banget lah ya, banyak banget. Tadi yang Bang Radit bilang udah bener banget gitu, filter pertama tuh cari partainya. Jadi jangan langsung nyari CV satu-satu ratusan manusia, itu jangan. Pertama tuh filter pertama cari partai mana sih yang paling cocok buat saya gitu. Dan itu ya di Bijak Milih ada kayak bisa lihat voting history-nya dan sebagainya. Karena pas si calon ini walaupun misalnya dia kepilih masuk ke DPR, di DPR pun kan mereka voting dengan secara fraksi ya, walaupun kayak satu orang satu vote, tapi tetap mereka itu akan ngobrol sama fraksinya yang dimana itu akan terpengaruh juga dengan arahan partai. Jadi misalnya Bang Radit gitu masuk jadi DPR dari partai Bijak Milih misalnya. Bang Radit pengen golin RUU nih, tapi partai Bijak Milih nggak bisa juga karena harus konsolidasi sama si fraksinya ini, ngegengnya, ada gengnya gitu. Makanya di Bijak Milih pun kita taruh fokusnya di partai, di sistem. Kita juga harus tahu bahwa partai itu powerful banget, yang ada sistem namanya PAW yang dimana penggantian antar waktu. Iya, yang dimana ketua partai politik bisa ngeganti kandidat yang udah padahal masuk di vote gitu. Karena berbagai alasan, tapi itu ada satu pasal yang multi interpretatif gitu ya. Filter pertama tuh udah pasti partai. Pas partainya udah dapet, baru tuh bisa dilihat kandidat-kandidatnya yang di dapilnya ya. Nah itu ada di website KPU sih. Nah dari Elsa nih menarik juga nih. Bagaimana cara KPU mempertahankan netralitas saat penghitungan suara dan kenapa masih ada kecurangan di dalamnya? Elsa, aktivis Elsa ini. Emang masih ada kecurangan Elsa? Kalau lihat di berita-berita kan. Kalau lihat di berita-berita ada ya. Gimana tuh menurut Abigail? Kalau KPU itu kan penyelenggara ya. Kalau misalnya independensi, aku yakin mereka udah ada aturan-aturannya sendiri. Dan KPU juga kan nggak menyelenggarain sendiri, ada Bawaslu ya, nggak salah. Iya benar. Iya ada Bawaslu yang ngawasin juga. Nah itu tuh jadi ada instansi-instansi yang emang tugasnya mengawasi. Oh iya, kecurangan tuh maksudnya di TPS-TPS ya? Ada yang diem-diem ada relawan juga, gitu ya. Berarti itu tugasnya KPU supaya itu nggak terjadi kan sebenarnya kan. Kan tiap partai punya wakil tuh biasanya di TPS tuh. Benar. Aku rada kurang tahu kayak fine print-nya, coba itu KPU atau Bawaslu ya. Cuman pasti ada sih yang. Oh mungkin yang satu menyelenggarakan. Satu mengawasi. Iya. Jadi lagi-lagi nggak satu instansi doang nih yang sendirian, tapi ada multiple. Makanya mereka bisa saling cek untuk jaga independensinya. Karena ini ngaruh ke pertanyaan Elsa selanjutnya nih, dan ini pasti banyak banget di kepala banyak orang. Menyikapi money politik tuh gimana? Misalnya tiba-tiba kan ada datang ke rumah Elsa kan, pilih aku ya gitu, dikasih kaos gitu. Iya. Terus Elsa pakai ke kantor gitu. Iya benar. Ya kan kita nggak pernah tahu, bener nggak? Itu mending kalau kaos, kalau duit kan money politik kan. Iya.
orang datang ngasih duit, pilih gue ya bro, tak gitu. Menyikapinya gimana tuh? Apa kita ambil atau mending kayak gue tuh Indonesia nih nggak gini bro gitu? Money politik emang arguably emang a real problem ya, menurut aku gitu. Dan banyak juga yang udah ngomong. Pertama ada kanal pengaduannya. Kalau kita mau ngaduin, tuh ada tinggal search aja. Terus habis itu yang kedua, ya kalau misalnya ditanya pendapat aku udah pasti lagi-lagi sayang gitu ya. Kalau misalnya kita membiarkan vote kita untuk disogok, terima atau enggak ya itu balik ke individual. Ada ambil nggak nih? Itu balik ke individual. Ada yang bilang ambil aja tapi pilih tetap terserah kita. Ada yang bilang gitu kan. Tapi kan jadi feeding behavior-nya enggak? Bisa ngasih efek jerah sih kalau misalnya dia udah bayar banyak masih kalah. Gitu ya. Bener jadi juga sih. Iya kayak ada yang bilang kan, oh ya ambil aja tapi tetap pilihannya ya pilihan kita, malah bisa dapat lebih banyak ini nyogok. Oh diambil sogokan dari ambil banyak. Semua ada yang bilang gitu. Terus biar jerak, kamu foto pilihan kamu sebar ke satu-satu. Gue nggak milih lo ya. Benar. Atau malah iya kayak dikasih duit ambil, ada yang bilang juga kayak oh ambil aja tapi habis itu jadi jadi ada yang bilang gini, risetnya tuh calon yang nebar money politik itu tuh salah satu prediktor paling bagus bahwa dia akan korupsi nanti pas sudah menjabat. Karena dia ngeluarin duitnya banyak. Nah jadi kalau gue nggak mau milih yang calon yang bakal korupsi, ya gampang, lihat aja siapa yang nyogok ya jangan pilih dia gitu. Itu proses eliminasi. Ada yang bisa bilang gitu. Bener. Nah, tapi duitnya tetap diambil. Ada yang bilang udah ambil aja tapi jangan pilih dia. Nah tapi ada juga yang jangan ambil, itu kan kayak ambil kita artinya janji ya dan akhirnya ingkar. Jadi tolak gitu tapi catat atau kita laporin. Nah jadi sebenarnya what to do with the money-nya terserah. Tapi intinya jangan nentuin pilihan berdasarkan itu aja sih menurut aku. Intinya justru kita hindarin orang yang ngasih duit gitu kan? Iya. Karena orang yang ngasih duit itu prediktor dia akan korupsi lagi paling kuat menurut KPK, menurut risetnya. Karena modalnya juga pasti lebih gede dong. Iya. Berarti dia mau balik modal juga kan? Benar. Pedro nih, kenapa sih calon presiden itu janjinya selalu sama atau mirip-mirip tiap nyapres? Nggak gitu ya? Gitu nggak nadanya? Gitu kan? Itu bener gitu nadanya. Misalnya, janji nurunin harga BBM. Itu kan janji ada terus tiap kampanye. Padahal logikanya BBM. Gitu. Udah pasti naik harganya tiap tahun. Jadi menurut Pedro, semua janji, semua capres sama janjinya. Contohnya kayak nurunin harga BBM. Padahal menurut Pedro juga, logikanya udah pasti BBM naik tiap tahun. Kenapa tuh? Mungkin jawaban kamu yang tadi ya? Iya. Presiden itu akan ngasih janji yang sesuai laku. apa yang masyarakat mau gitu. Iya, yang laku. Berarti mereka cuma janji-janji doang hanya supaya dipilih berarti kan? Ya tentunya salah satu motivasi pengen dipilih itu udah pasti banget lah ya. Iya. Tapi to what extent itu beneran janji yang dia plan untuk eksekusi atau itu hanya janji belaka, kita nggak ada yang tahu. Tapi udah pasti visi misi, janji-janji kampanye itu tuh yang menurut dia dimauin masyarakat gitu. Udah pasti. Jadi tinggal bisa diinin apa enggak gitu. Karena nggak mungkin ada capres yang bilang bahwa BBM tuh udah pasti naik tiap tahun. Benar, jadi lo milih gue pasti naik juga sih. Jadi pilih gue ya. Gak akan dipilih itu soalnya. Bener juga sih. Makanya salah satu effort di Warisap Indonesia sama Bijak Memilih itu kita tahu lah perubahan udah pasti harus ada dari pemimpin ya, ada andilnya negara gitu. Tapi kita juga coba berusaha at least sedikit untuk perbaikin demand-nya. Supaya kalau yang tadi aku bilang, kalau demand-nya masyarakat udah lebih teredukasi, mereka tahu harus demand apa, isu apa yang krusial di Indonesia, itu hopefully akan ada bottom up effect yang dimana nanti akhirnya merubah kampanyenya business as usual kayak gimana, karena mereka ngelihat, oh masyarakat maunya udah beda nih, udah saatnya kita naik kelas dalam berpolitik misalnya begitu. Make sense sih. Cuman yang aku penasaran banget, kegelisahan ini muncul dari mana gitu? Kamu bikin Bijak Memilih, terus kepedulian kamu soal politik, terus wawasan kamu soal politik Indonesia itu datang dari mana itu? Ya kalau misalnya mungkin sebelum itu wawasan aku sih menurut aku belum yang expert banget ya. Soalnya aku kan backgroundnya juga bukan political science atau apa gitu. Mungkin udah dari
kecil sih, jadi kayak waktu itu aku kan kuliah di luar ya, di Amerika, terus emang selalu pengennya balik, nggak tahu kenapa. Oh ya? Iya, kalau teman-teman kan kayak pengen stay nih, cari cara supaya aku tuh udah tahu kayak aku pengen balik ke Indonesia dan pengen masuk pemerintah gitu dulu. Dan tercapai? Dan makanya akhirnya kan aku balik terus kerja sebagai tenaga ahli di Jakarta Smart City di Balai Kota waktu itu. Oke, berarti kamu Pemprov DKI? Pemprov DKI. Oke. Nah terus, tapi tentunya itu kan kayak kepengen, ada desire, ada dorongan ke sana, tapi belum terlalu bisa diartikulasi apa nih maksudnya gitu kan. Nah, jadi dan itu proses sih, kayak aku tadinya juga nggak terlalu melek politik, nggak terlalu kayak itu, cuman pelan-pelan mulai sadar, terus ada ketertarikan kok kayaknya pengen balik berkontribusi apa segala gitu. Nah tapi akhirnya long story short tentunya prosesnya ada panjang. Aku mulai belajar aja sih kayak apa sih artinya hidup di sebuah negara demokrasi gitu. Yang dimana artinya negara demokrasi itu kan bisa dibilang baik, yang dimana aku bisa enjoy certain types of freedom gitu, ada kebebasan. Tapi ternyata cara negara demokrasi itu bekerja itu dari vote mayoritas gitu ya. Yang di vote oleh mayoritas dia yang jadi pemimpin. Jadi itu kayak majority vote lah. Artinya kalau mayoritas ini milihnya salah, negara demokrasinya arahnya akan salah nih. Dan milih yang benar itu kan artinya masyarakat itu sadar dan teredukasi dengan baik gitu. Nah di situ aku sadar bahwa artinya seberapa sadar akan politik dan seberapa teredukasinya masyarakat Indonesia terhadap politik itu akan sangat mempengaruhi kehidupan aku pribadi di Indonesia. Betul. Karena mereka akan voting. Dan arahnya itu akan ngikutin mayoritas vote. Jadi itu pertama aku sadar itu. Yang kedua aku sadar politik itu sangat ngaruh nih, kayak undang-undang, peraturan. Kayak misalnya kopi aku bahannya tuh mahal atau murah, aku bisa ngopi murah atau mahal, itu tergantung politik aturan. Bisa ada konser Coldplay, itu politik kan sebenarnya. Negara bisa ikut campur tangan nggak di urusan keluarga aku, waktu itu ada RUU KK, itu politik gitu. Jadi ternyata politik itu tuh sangat-sangat real mempengaruhi kehidupan kita nih, nggak ngambang-ngambang bapak-bapak meeting-meeting doang gitu. Nah terus habis itu aku mulai sadar yang ketiga itu pas aku udah mulai sadar, aku lihat teman-teman aku banyak yang nggak aware sama politik. Dan teman-teman aku itu bisa dibilang, kan aku kuliah di luar negeri, habis itu aku juga sekolah di Indonesia, di sekolah internasional. Jadi kayak bisa dibilang anak-anak Indonesia yang tumbuh besar secara internasional, yang biasanya datang dari keluarga yang lumayan yang punya privilege gitu. Dan aku sadar aku tuh punya privilege juga, makanya bisa nggak peduli politik lama. Aku sadar teman-teman aku, anak-anak ini nih, itu tuh yang paling nggak tahu apa-apa tentang Indonesia. Padahal mereka itu tuh yang paling punya resources dalam arti waktu, uang, dan mereka itu juga yang misalnya keluarganya atau circle-nya itu adalah pembuat keputusan gitu, apakah CEO perusahaan atau bahkan anggota DPR. Itu tuh mereka kalau misalnya mereka speak up, mereka bisa masuk ke ruangan-ruangan yang mungkin orang-orang lain tuh nggak bisa, harus ngelobi lama lah. Nah tapi justru anak-anak ini yang punya resources dan koneksi di Indonesia itu yang paling nggak ngerti apa-apa tentang keadaan Indonesia. Itu menurut aku sangat-sangat ironis. Soalnya kenapa? Mereka tumbuh besar sekolah internasional, belajar pakai bahasa Inggris, konsumsi media bahasa Inggris. Jadi mereka lebih nyaman ngomong bahasa Inggris. Bahasa Indonesia mereka kurang bagus. Baca koran nggak ngerti, apalagi koran Indonesia banyak singkatan-singkatan, jargon-jargon politik yang dimana ya mungkin kita semua di sini aja baca aja tuh susah, apalagi yang bahasa Indonesia kurang bagus gitu. Dan itu bukan salah mereka, karena mereka dibesarkan dalam environment internasional itu. Nah jadinya makanya itu salah satu alasan kenapa aku bikin What is Up Indonesia atau WIWI, yang dimana kita translate dan sederhanain kejadian sosial politik Indonesia dalam bahasa Inggris. Supaya si mereka-mereka ini bisa tetap ngikutin, bisa jadi entry point lah gitu. Nah itu tuh di sana ya akhirnya aku coba dan ternyata responnya bagus banget. Yang ternyata kayak artinya kepeduliannya ada, cuman aksesibilitas informasinya ini nih yang masih perlu kita work on lah gitu. Dan aksesibilitas itu kan
definisinya macam-macam tergantung barrier ya. Yang di sini barriernya bahasa gitu. Yeah. Nah, habis itu terus berproses. Tentunya ada kegelisahan lain juga, kayak misalnya, oh ya ini salah satu fungsi demokrasi itu kan yang voting, tapi ternyata banyak yang bingung cara voting, yang ngikutin yang dikasih tahu bapaknya atau tapi gurunya gitu kan. Potret Elsa sama Pedro itu mayoritas sih. Benar, nah itu begini. Dan itu sangat bikin frustrasi sih untuk aku. Pedro lu bikin frustrasi. Iya benar. Jadi bikin frustrasi soalnya gak apa-apa, emang itu realitanya. Kayak milih nanti yang paling ganteng gitu kan ya, dicoblosnya atau yang paling cantik gitu. Itu kan sering banget emang banyak kan, atau ngikutin arahan guru gitu. Dan ini di Bijak Milih, sebenarnya Bijak Milih sama Wiwi ini juga kan eksperimen. Yang dimana ada masalah ini, menurut kita hipotesanya permasalahannya akarnya di sini, kita coba eksperimen dengan solusi ini, kita lihat hasilnya kayak gimana. Dan ini juga jadi sebenarnya Bijak Memilih di pemilu 2024 ini dengan website, dengan kampanye-kampanye kita, itu adalah sebuah eksperimen. Kita lihat bisa nggak sih dengan solusi ini kita bikin perubahan di demand-nya tadi itu. Supaya bisa at least ngobatin lah kebingungan-kebingungan itu, karena informasi udah kita sediain dengan segitu mudahnya gitu. Ya minimal buat yang tadi ngikutin, yang juga punya problem yang sama-sama Pedro, pemilih pemula juga nggak ngerti apa-apa, atau mungkin ini pemilu kedua, tapi juga masih nggak ngerti. Iya, itu sangat-sangat valid. Itu bisa di Bijak Memilih itu nanti dilihat aja ya, termasuk semua info-info yang kamu bilang tadi. Iya, Bijak Memilih, ada di Wiwi juga kita bikin konten yang bikin gampang, jadi emang ya itu. Kamu ada yang mau kamu tanyain nggak ke Pedro ataupun Elsa sebagai pemilih pemula? Kan tadi kan mereka nanya kamu nih, ada yang kamu gantian mau nanya nggak? As first time voters nih. Ada nggak sesuatu yang bisa dilakuin kandidat atau partai politik, satu hal, yang dimana kalau dilakuin itu tuh kalian jadi oke, gue akan vote untuk dia gitu. Pedro dulu, joget pargoy bukan? Bukan ya? Ada nggak satu hal yang kandidat politik, ini kita ngomong apa? Capres atau? Ini boleh anggota legislatif atau? Capres atau caleg yang begitu lo lihat dia ngelakuin itu. Di masa kampanye ya? Di masa kampanye, dia ngeliat ngelakuin itu, lo pasti pilih. Dikasih 20 juta? Boleh. Ya, cuma dia, ini kayak gini-gini nih. Benar, sangat-sangat mengkhawatirkan ya. Langsung boleh lagi. Apa misalnya? Kalau gue ya, kayaknya yang akan kandidat tuh ngelakuin terus lo mau milih dia, kalau dia secara terbuka dan komunikatif ngasih lihat dia mau ngapain gitu, ya nggak sih, untuk dapetin suara lo. Iya. Lo mah emang iya doang. Elsa gimana? Elsa ini finance. Jadi semua politik pasti ngaruh ke dia. Benar. Nanti ngitung lagi pajak, PPN. Wah iya, itu politik banget itu. Gimana Elsa? Ada apa yang kandidat tuh bisa lakuin? Di mana kamu tuh kayak mulai kegoda gitu buat milih dia? Kalau dia ngapain? Kalau dia bisa terlihat seperti orang yang bisa menepati janji. Gimana caranya itu ya? Tapi itu poin yang menarik sih kalau dia lihat nih, oh ini kayaknya trustworthy nih. Iya, dan sebenarnya alasan kenapa aku tanya ini yang aku suka lihat gitu loh, yang dimana banyak orang kita komplain atau kritikin, tapi kita nggak tahu juga sebenarnya yang dimauin tuh apa gitu, kadang ya yang aku lihat gitu. Soalnya kadang kan kampanye gini amat sih gitu misalnya. Betul. Atau kayak gini banget gitu. Tapi sebenarnya ya udah, kampanye kayak apa nih yang bikin lu bakal mau vote gitu. Itu kadang kita juga belum tahu gitu ya. Dan menurut aku sih itu penting banget untuk tahu indikator apa yang kita cari supaya kita bisa demand-nya secara spesifik gitu. Benar. Kalau aku sih mungkin ada satu hal konkret yang mungkin dia bisa bilang. Oke, gue dalam 1 tahun gue akan begini, which is konkret nih. Lo pilih gue, ini jadi. Kalau tidak, itu konsekuensinya juga nyata. Jadi bikin janjinya tuh yang ada indikatornya bisa diukur gitu ya? Ya, pertama bisa diukur. Kedua, kalau dia tidak dapat itu, ada konsekuensi yang pasti dia lakuin. Benar. Itu kayaknya aku bakal milih. Benar itu. Pedro juga mungkin kayak gitu. Kayak Pet. Bener nggak? Gue akan bikin semua game di Steam gratis, misalnya. Kalau nggak gue mundur dari jabatan gue. Ya kalau ada kandidat yang berani kayak gitu, kayaknya lo bakal milih sih. Benar. Lo kayak
menguntungkan gue kepilih Oke, Bang. sayang sama. Iya Nah, benar-benar. tapi iya, iya benar. definisi menguntungkannya tuh apa gitu kan? Itu harus didefinisiin dulu. Yang penting nggak nggak menyusahkan Hidup lo. dari segi pajak mungkin ya. Mungkin, Dari segi pajak. iya. Nggak Karena menyusahkan. beli game ada pajaknya Bang. Apa? Beli game ada pajak. Oh, soal pajak game, pajak game. Betul juga sih, Pet. Bener-bener. Dia mah emang apa adanya aja, bener. Bener, dan- Karena kan memang itu Bener. kegelisahan dia. Dan sebenarnya menurut aku berangkat dari kegelisahan pribadi yang pragmatis kayak tadi, oh gue suka main game, therefore gue mau nyari pemimpin yang akan memudahkan kehidupan bergaming ria gue gitu, itu nggak Iya. apa-apa banget yang kayak cara pragmatis ya. Betul. Tapi mungkin untuk bisa ditambah dimensi satu lagi itu kita harus cari yang emang personal, yang isu yang personal untuk kita. Tapi habis itu kita lihat juga dalam sisi makro, yang Oke. dimana negara ini nih dampaknya gimana kalau misalnya pajak gaming dihapus nih misalnya. Iya. Itu udah ada dampaknya nggak atau apa gitu. Nah itu tuh harus ada dua dimensi sih, karena kita kan nggak cuman hidup sebagai individu tapi warga negara, ini soalnya ngomongin bernegara ya. Betul. Jadi ada dua dimensi ini, dan abis itu kita bikin, ya itu benar yang kayak Bang Radit bilang, kayak apa sih yang bisa ditunjukin supaya kita bisa yakin ini akan dilakuin. Nah itu tuh Iya. kalau udah konkret, kita bisa mulai demand-nya lebih jelas, dan soalnya kan ya tim kampanye mereka pasti akan sangat-sangat melihat nih ini demand apa sih yang dimauin, dan kalau kita bisa ekspresiin itu dengan jelas, menurut aku bakal bisa terserapnya juga lebih jelas sih. Betul. Pertanyaan terakhir nih buat kamu nih. Abigail, kamu akan masuk parpol nggak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Suatu saat pun? Ya, Ini kadang-kadang nggak ya, tahu, ini kadang-kadang ya. Kamu kan bilang enggak Iya, gitu benar. kan. 10 tahun kemudian kamu masuk partai, ini dipotong di TikTok. Benar. Iya benar, nggak apa-apa. Enggak. Tapi kenapa masuk? Ya untuk sekarang sih udah pasti enggak. Oke. Untuk 2024 udah pasti enggak. Oke, 2029. Aku sih untuk sekarang itu aku nggak mau. Oke. Soalnya menurut aku emang aku tahu diri pertama, kayaknya not for me. Kayaknya gue juga I'm not gonna be good at it anyway. Jadi anggota Jadi DPR. Anggota partai gitu, iya. Oh, oke. Soalnya pertama mentalnya harus kuat, gue mentalnya nggak kuat. Oke. Dikata-katain online dikit pasti nangis gitu. Jadi Oh, gitu? Iya, jadi Yang bener? ini sumpah. Jadi Sama kayak aku. pasti berat kalau gitu ya hidupnya, Iya, artinya ya betul, sering betul. soalnya Sedih. benar. Sedih banget itu. Sedih ya. Terus. Nah itu jadi kayak hal-hal yang kayak begitulah yang dimana aku kan pengen hidup bahagia juga ya. Jadi nggak mau ngambil jalan yang aku tahu bakal penuh penderitaan banget gitulah, dan yang ya jadi itu rada selfish juga sih. Betul. Tapi tentunya kan kita nggak ada yang 100% tahu Oke. masa depan. Jadi mungkin masa depan tiba-tiba aku dapat hidayah atau apa terus tiba-tiba gitu ya nggak tahu gitu ya. Bener. Cuman untuk sekarang sih aku lumayan yakin nggak mau masuk Nggak mau politik ya? praktis. Heeh. Apa karena pernah melihat politik praktis seperti apa dan enak sendiri? Menurut aku lebih bisa bikin dampak berkarya di media dari luar aja sih. Oke. Menurut aku ada orang yang jauh lebih bagus, yang teknokratis, yang bisa masuk ke dalam sistem. Mereka punya mental yang kuat, mereka tahu secara spesifik policy apa yang terbaik untuk negara. Nah itu tuh oke, aku tahu banyak orang yang emang, oh ini keren nih kalau misalnya dia masuk ke sistem. Tapi kalau misalnya aku dengan karakter dan kompetensi aku, menurut aku lebih cocok di sini gitu. Oke, terima kasih Abigail, menyegarkan dan mencerahkan banget obrolan kita hari ini. Buat teman-teman yang masih pemilih pemula atau masih nggak ngerti mau gimana, Abigail udah menyediakan sebuah website bijak memilih di sana. Yep. Itu non partisan ya, Yep. nggak ada kepentingan apapun, Nggak ada. nggak ada bias apa sama sekali. Nggak ada. Silakan dilihat aja dan bisa tentuin pilihannya, karena di tahun 2024 nanti itu sangat menentukan pilihan kalian, akan menentukan hidup banyak orang. Benar. Beban nggak lo? Makasih semua yang udah nonton ya.